Kadang-kadang aku juga nggak jarang menjumpai orang-orang yang self love itu ternyata nggak tepat gitu. Nah, itu. Sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam itu sebenarnya justru nggak mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, justru dia itu sebenarnya secara ngomongnya itu pengen mencintai diri sendiri, tapi secara prakteknya itu Keliru. justru keliru. Kadang justru kalau aku pemahamanku ya, justru sebenarnya dia itu mencintai dirinya sendiri cuman untuk menyenangkan diri. Nah itu, maksudnya Gitu. nggak mau kerja keras, nggak mau untuk Iya. berusaha demi kesenangan dirinya sendiri. Bahkan sampai tahap level itu dia melukai atau mencederai orang lain, baik Nah secara itu benar. baik secara sekelatan gitu, sampai dia trek-trekan naik trek sampai keluar kota, dia orang Lamongan, dia keluar kota ke Jombang. Nah sampai Jombang dia kangen sama ibu Loh, terus ayo dia pulang jalan kaki. Itu serius di berita ada tuh, ya lucu kan. Itu karena apa? Karena lingkungannya dia kena. sebenarnya self love ini di beberapa orang juga dipandang konsep yang egois. Narsistik egois ya. Nah, akhirnya aku cari tahu lah kan, tapi kan self love ini penting ya sebenarnya. Tapi bisa juga potensi egois. Akhirnya aku mendudukkan gimana caranya supaya self love ini Nggak dimaknai egois. Egois kayak gitu. Halo guys, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan sekarang Anda semua berada di segmen podcast. Nah, kali ini podcast kita diisi oleh teman lama saya, yaitu Haris Nurdiana. Say hi Haris. Halo, Panggilanmu senang dipanggil Haris apa Diana? Diana tentu. Diana. Nah, sekarang sesuai dengan judulnya nih, ini kita mau bahas tentang self love. Yang mana itu bersumber dari artikel ilmiah populer yang ditulis oleh Diana, yang menurut saya itu cukup cukup terus terang, ini menurut saya cukup sesuai dengan permasalahan yang saya alami selama ini. Kamu dapat inspirasi dari mana itu? Dari masalah pribadi? Iya, sebenarnya masalah pribadi. Masalah ya pribadi. waktu yang kemarin cuti kuliah, akhirnya banyak merenungkan pastinya karena nggak banyak kegiatan. Terus juga Oke. ngerasa kayak, oh ketika aku sakit kok ternyata nggak banyak hal yang bisa aku lakukan ya, eman banget kayak gitu. Nah akhirnya merenungi sampai akhirnya ketemu konsep self love itu. Terus akhirnya aku buat tulisan. Asik. Harapannya bisa juga jadi reminder buat teman-teman yang lain sih. Iya. Judulnya apa? Self love Sebagai upaya kesembuhan mengabdi. Oke. Karena FYI Diana ini pernah cuti karena TBC ya, 6 Betul. bulan. Dan setelah dia TBC terus aku yang kena TBC. Jadi Iya. kita duo TBC. Yang udah sembuh. Ya, yang udah sembuh alhamdulillahnya. Yang Alhamdulillah. semoga nggak kumat lagi. Amin. Ya. Nah, bicara soal self love nih, Di. Self love kan mencintai diri sendiri. Nah, setiap orang itu, terutama seusia kita ya, Ya. itu kan wes pastilah sepakat nek mencintai diri sendiri itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Ya kan? Setiap orang pasti sepakat. Di beberapa media, YouTube, Instagram itu ada seruan untuk cintailah diri sendiri. Betul. Nah, tapi masalahnya pengaplikasiannya itu kadang-kadang sering keliru. Maksudnya apa? Dia itu mencintai diri sendiri sampai berlebihan. Nah, Seakan-akan menganggap dirinya itu sesuatu yang istimewa. Contohnya misalkan dia itu sampai nggak mau bekerja keras karena bekerja keras itu capek dan akhirnya bertentangan dengan mencintai diri sendiri. Pernah kan ada kayak gitu kan? pernah sih. Nah, sebenarnya gini sih. Tulisan ini kan sebenarnya juga udah cukup lama ya, udah tahun lalu. Dan sebenarnya aku nulisnya itu juga udah sejak bulan Juni sih. Juni, Gitu. Nah, terus seiring aku habis nulis itu, ternyata aku juga nemui di sosial media itu sebenarnya kesadaran untuk self love itu sebenarnya udah mulai bangkit. Maksudnya apa ya? Orang-orang tuh udah mulai sadar Sudah tahu kan ya? self love, kayak gitu. Cuman kadang-kadang aku juga nggak jarang menjumpai orang-orang yang self love itu ternyata nggak tepat gitu. Nah, itu. Sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam itu sebenarnya justru nggak mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, justru dia itu sebenarnya secara ngomongnya itu pengen mencintai diri sendiri, tapi secara prakteknya itu Keliru. justru keliru. Kadang justru kalau aku pemahamanku ya, justru sebenarnya dia itu mencintai dirinya sendiri cuman untuk menyenangkan diri. Nah itu, maksudnya Gitu. nggak mau kerja keras, nggak mau untuk Iya. berusaha demi kesenangan dirinya sendiri. Bahkan sampai tahap level itu
dia melukai atau mencederai orang lain, baik Nah, secara itu benar. baik secara perasaan maupun secara Itu fisik benar. ya. Misalnya nih, sekarang kan orang kayak gini ya. Oh, biasa kan bilang tidak, dan ketika misalnya kita memang nggak mau kayak gitu kan ya. Nah, kadang orang cara bilang nggak maunya tuh kasar kayak gitu atau nggak tepat kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya malah mencederai orang lain. Mencederai orang lain ya kan. Gitu. Iya sih, kita tuh menolak tawaran orang lain karena kita mencintai diri sendiri, tapi kan ya ada etikanya sehingga Betul. gimana supaya kita tuh nggak melukai orang lain. Nah itu juga kenapa di tulisanku akhirnya aku mendudukkan self love itu sendiri kayak gitu, supaya orang-orang itu nggak salah kayak gitu. Karena aku gini, sebenarnya self love ini di beberapa orang juga dipandang konsep yang egois. Kayak Narsistik egois ya. Nah, akhirnya aku cari tahu lah kan, tapi kan self love ini penting ya sebenarnya. Tapi bisa juga potensi egois. Akhirnya aku mendudukkan gimana caranya supaya self love ini Nggak dimaknai egois kayak gitu, dan akhirnya dalam aplikasinya pun juga nggak egois kayak gitu. Contoh yang egois itu ya apa sih? Mementingkan diri sendiri yang seperti apa contohnya? Misalnya nih, aku harus mencintai diri sendiri, oke ya kayak gitu. Nah terus nanti dalam pengaplikasiannya dia akhirnya melukai orang lain yang menurut dia menyakiti dia, padahal secara objektif bisa jadi enggak. Atau misalnya oh iya dia menyakiti diri kamu, tapi dia menyakiti dirimu gitu, tapi yo caranya nggak kayak gitu juga gitu. Harus ada keseimbangannya kayak gitu. Oh diingatkan kah atau gimana kayak gitu. Atau misalnya juga kita ngerasa diri kita harus safety, tapi kita nggak mau sampai kita nggak mau nolong orang lain misalnya. Nah itu yang bahaya juga. Atau misalnya kita juga nganggep karena kita mencintai diri kita, jadi kita tuh melebih-lebihkan apa yang kita punya sampai kita nggak bisa menghargai orang lain. Nah itu juga sih Betul. jadi masalah. Nah di video kali ini tuh kita pengennya memberikan tips ya, gimana supaya self love itu nggak jadi hal yang egois, narsistik, terus supaya teman-teman itu penerapannya baik dan benar. Buat teman-teman tentunya yang sudah tahu kalau self love itu penting, nah penerapannya juga harus benar, karena kalau penerapannya salah, ya itu sama dengan nggak menerapkan self love. Betul. Tips yang pertama nih, apa sih? Kira-kira self love, tips menjalankan self love yang baik dan benar. Kalau aku yang pertama, kita itu harus merawat diri kita baik mental maupun fisik. Nah, gak cuma fisik ya, tapi mental. Nah, cara merawat mental gimana? Cara merawat mental itu sebenarnya mungkin kalau dikata orang mungkin kayak ngapain sih? Tapi ini beneran sih. Sesimpel ya, misalnya kamu ngajak ngomong dirimu sendiri. Ngomong karo awake dhewe. Sih sebenarnya simpel banget, tapi kalau dari aku pribadi itu cukup bekerja, dan menurutku kalau secara rasional itu juga logis sih. Misalnya gini nih, kan kita kadang kan ke orang lain, kalau orang lain ada apa-apa kan kita tanyai kan, kenapa, ada apa, ada masalah apa, kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya juga iso kita terapkan ke diri kita sendiri kayak gitu. Kayak misalnya gini, kenapa hari ini kok nggak semangat misalnya, kenapa sih ada yang diberatkan atau ada yang nggak disukai kayak gitu, atau sebenarnya ada yang merasa sakit dalam tubuh, misalnya pusing atau apa yang sebenarnya nggak kita hiraukan tapi bikin kita jadi nggak semangat kayak gitu. Gitu. Terus juga bisa dengan bermuhasabah diri. Bermuhasabah itu mengevaluasi ya? Evaluasi diri gitu. Hari ini udah ngapain aja? Udah sesuai targetan belum? Kayak gitu. Atau sudah yang dilakukan itu udah baik belum, meningkatkan skill misalnya kayak gitu, atau udah nolong orang lain belum hari ini kayak gitu. Jadi lebih ke komunikasi, istilahnya itu komunikasi intrapersonal. Intrapersonal. Ngomong sama diri sendiri. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ini mungkin kayak orang gila ya. Bisa jadi gitu ya. Tapi sebenarnya ini bermanfaat. Aku sendiri juga sering begitu. Gitu. Benar banget. Atau juga bisa baca-baca artikel sih kok tentang psikologi juga bisa kayak gitu. Oh, itu termasuk cara merawat diri dari segi mental. Iya, atau juga sebenarnya membaca hal-hal yang bermanfaat itu juga merawat mental. Jadi tips buat kita itu self love yang benar itu adalah merawat diri dari aspek fisik maupun mental. Nah, kalau dari aspek mental kita bisa baca artikel, kita bisa dengan ngomong dengan diri sendiri, mungkin ngomong di depan cermin juga nggak apa ya? Bisa. Depan cermin, di depan kamera selfie, sambil kita selfie kita ngobrol sama diri sendiri.
lo kenapa sih hari ini kok bete banget, kamu kenapa sih hari ini kok down banget, kamu kenapa sih hari ini kok ngeselin banget buat orang lain. Nah, itu mungkin bisa dilakuin ya. Kalau fisik semuanya paham lah, merawat diri dari fisik ya, kita merawat sehat. Iya, bukan sehat, terus kita mandinya itu sehari 2 kali. Emang ideal berapa kali? 2 kali ya. Sebenarnya jaga kebersihan lah intinya. Jaga kebersihan, asupannya, terus jaga kesehatan, itu penting. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua itu kalian juga harus punya lingkungan yang positif. Ini penting banget sih kalau dari aspek eksternal ya. Soalnya tanpa kita sadari lingkungan itu membawa dampak pada kita, itu pasti kayak gitu. Tapi punya lingkungan yang positif itu juga bukan semata-mata untuk biar diri kita itu nggak merasa sakit. Misalnya, kita harus menghindari lingkungan yang toksik. Iya sih, itu salah satunya. Nah, hal lainnya itu adalah supaya kita itu senantiasa menjadi pribadi yang berkembang kayak gitu. Lingkungan itu akan kalau misal kita ada di lingkungan yang produktif gitu, membuat kita termotivasi buat ngasilin sesuatu secara terus menerus, itu juga bakal bisa jadi self love buat kita kayak gitu. Akhirnya kita jadi pribadi yang berkembang, pribadi yang punya banyak hal yang untuk dilakukan kayak gitu. Jadi harus punya lingkungan yang positif. Apalagi remaja sekarang itu banyak ikut-ikutan. Aku kemarin tahu berita ya, ada anak seusia kita lebih muda lah, seusia umur kita kan sekarang 23-an ya. Iya kan? 23-an ya, 20-an yang itu ikut-ikutan temen ya. Ya karena lingkungannya buruk, ikut-ikutan temen, ikut anak pang gitu. Ikut anak pang gitu sampai dia trek-trekan, naik trek sampai keluar kota, dia orang Lamongan, dia keluar kota ke Jombang. Nah, sampai Jombang, dia kangen sama ibu terus akhirnya dia pulang jalan kaki. Itu serius di berita ada tuh. Lucu kan? Itu karena apa? Karena lingkungannya dia kena lingkungan anak pang. Dia tuh udah dewasa kan, harusnya kan bisa milih kan, mana yang baik, mana yang buruk kan. Nah, tapi karena lingkungannya tadi itu anak pang. Nah, lucunya sampai di Jombang, dia tuh pulang bukan karena dia tuh nggak kuat, tapi karena kangen ibunya. Itu asli sih, antara kasihan sama lucu sih. Benar. Makanya lingkungan itu penting banget. Jadi kalian harus cari temen yang bisa membuat kalian lebih baik. Ya, circle pertemanan. Perbaiki circle pertemanan. Gini, karena aku juga gini sih, Di. Usia kita itu kan sudah nggak deket sama orang tua sih kadang-kadang. Iya, usia anak-anak mungkin deket banget sama keluarga orang tua, tapi usia kita itu justru lebih dekatnya ke teman. Betul. Ya, tanpa kita sadari ya. Aku juga gitu. Kita curhatnya ke teman. Kita kalau ada masalah ya ke teman. Karena orang tua tuh sudah kadang-kadang nggak relate sama masalah-masalah kekinian. Iya sih. Contoh tentang investasi lah. Nggak paham. Iya. Pasti kita kan sama teman-teman. Contoh masalah psikologi, percintaan, atau mungkin juga sesimpel masalah studi pun kadang orang tua juga nggak tahu. Nah, makanya kan pasti ke temen kan. Nah, temen ini kita jadikan tempat buat sharing, tapi temannya ini memberikan sesuatu yang nggak bener lah. Ya, maka kita terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan atau gimana. Nah, itu penting banget. Jadi penting ya. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga itu, ini kalau bahasaku itu kita harus senantiasa sadar. Sadar akan apa? Sadar akan apa yang kita lakuin, kayak gitu. Oh, berarti kayak self awareness. Iya, semacam self awareness gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa gampangannya sadaro. Iya, sadaro. Kamu tuh harus selalu sadar sama apa yang kamu lakuin. Nah, kalau aku di sini sih bahasnya itu sadarnya dengan apa ya, sadar menggunakan pikiranmu kayak gitu, menimbang setiap apa yang kamu lakuin kayak gitu, terus juga mikirin nanti dampaknya apa ya bagi diriku atau juga bagi orang lain apa ya dampaknya gitu. Kenapa sih kok kita kudu mikir orang lain juga ya, karena orang lain pasti akan berdampak balik ke diri sendiri. Jadi kita juga harus mikirin kira-kira ini tuh membawa dampak buruk nggak bagi orang lain. Kalau iya ya jangan, karena orang lain juga akan bisa terkena ke diri kita lagi gitu. Oh ya, itu juga self love itu bukan hanya yang
menyenangkan. Iya, itu perlu ditekankan juga ya. Nah, bukan hanya menyenangkan bagi diri ya teman-teman, tapi juga benar dan tepat. Nah, benar dan tepat itu terkadang memang membuat kita soro atau susah. Contoh gini, kita belajar. Kita belajar kan susah, tapi Iya. itu bentuk self love. Iya, benar. Kalau kamu nggak belajar, yo apa bekalmu di masa depan? Betul, betul teman-teman. Skill pengetahuan itu penting buat kamu itu bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Self love tuh nggak harus leha-leha tidur di Nggak kasur, harus. main game, sosmedan di Nggak harus. rumah terus. Tapi ya kita upgrade diri, kita memasukkan berbagai macam insight positif di diri kita, itu juga termasuk self love. Betul. Itu Justru itu self love yang sebenarnya. yang sebenarnya. Gitu. Nah, tapi yang ditekankan jangan sampai self love ini tuh berlebihan. Nah, itu tadi. Jadi kalau aku baca artikel ya teman-teman di Kompas itu self love itu adalah soal kita itu mengenal dan peduli terhadap diri kayak gitu. Nah, kalau kita udah mengenal, kita akan tahu kapasitas kita akan tahu kebutuhan kita akan tahu sebenarnya kita itu buat apa sih. Nah, kalau kita udah tahu semuanya itu, kita akan peduli terhadap diri. Oh, karena tubuhku ini ketika harus beraktivitas itu butuh asupan. Oke, aku harus makannya pun nggak boleh sembarangan gitu kan. Oh, karena aku ini manusia yang pastinya nanti harus berbuat sesuatu baik bagi diri maupun orang lain. Aku harus belajar, aku harus upgrade kemampuan kayak gitu. Nah, itu akhirnya bisa self love dengan tepat ketika seperti itu. Mantap. Oke Di, nah karena teman-teman gak ada pertanyaan, mungkin saya kira clear lah tentang self love ini. Cuma hanya saja perlu sedikit diluruskan paradigma self love-nya agar penerapannya benar. Oke, siap-siap. Thanks buat Diana atas sharing-sharingnya. Oke, Nanti kita lanjut di part sama-sama. 2, kita akan bahas tentang psikologi lagi, yaitu overthinking dan gagal move on itu bahasa Inggrisnya apa? Gagal move on dari masa lalu. Kan ngono. Ya intinya gagal move on dari kegagalan atau masalah di masa lalu Di lah. masa lalu. Nanti saksikan di part 2, dan thanks buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, dukung terus channel ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.